Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di cerahan. Sobat-sobat, ada sobat-sobat ya, salah satu komentator dari sobat yang kontra terhadap dakwah pencerahan saya, sobat-sobat. Dia beberapa kali ya dalam komennya menyertakan hadis Nabi yang kurang lebih menyatakan jangan kamu tangisi kalau agama ini diserahkan kepada ahlinya, yaitu ulama. Tetapi tangisilah kalau agama ini diserahkan kepada yang bukan ahlinya, sobat-sobat. Dan sobat ini tidak cukup sekali ya menyertakan hadis tersebut di dalam komennya, sampai 3 kali, sobat-sobat. Dan sobat-sobat bisa melihat di screenshot yang saya tayangkan, sobat-sobat. Ya, sebenarnya ini juga pernah disampaikan sebelumnya, tetapi saya tidak memperhatikan siapa yang menyampaikan ketika itu. Apakah masih orang yang sama, yaitu yang dalam akunnya menyebut dirinya Aryo Penangsang, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, di situ dikatakan ulama atau orang yang alim, orang yang berilmu. Lalu, siapakah sebenarnya ulama tersebut? Ya, karena kalau kita mengacu kepada Al-Quran, di surat Fatir, memang Allah berfirman, tidak ada yang takut kepada Allah kecuali ulama. Nah, pertanyaannya, apakah setiap ulama takut kepada Allah? Nah, apakah setiap yang takut kepada Allah itu ulama? Nah, ini yang kita akan bahas, sobat-sobat. Karena dari pendapat beberapa ulama yang menafsirkan ayat tersebut, ya, bahwa ulama itu bukan orang yang hafal hadis, hafal ayat Al-Quran, ya, mahir membaca kitab, fasih membaca Al-Quran. Akan tetapi yang disebut ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah, dan dengan ketakutannya dia menjaga serta menghindari diri dari berbuat maksiat kepada Allah, sobat-sobat. Ya, meskipun barangkali dia punya ilmunya sedikit, ya, dia tidak menguasai ilmu tafsir dan ilmu-ilmu alat lainnya. Akan tetapi dia menjaga diri dan menghindari dirinya dari berbuat maksiat kepada Allah. Itulah
yang disebut ulama. Nah, sedangkan orang yang berilmu, orang yang alim, yang kita sebut ulama, dengan bermacam-macam gelar disematkan kepada mereka. Bisa saja gelarnya Habib, gelarnya Gus, Kiai, dan sebagainya. Tetapi jika dia tidak takut kepada Allah, artinya dia berani berbuat maksiat kepada Allah. Dia berani melakukan perbuatan TBC, bahkan menjadi pembelanya, menjadi penyebarnya, menjadi pendukungnya. Walau setinggi apapun penguasaannya terhadap ilmu alat dalam agama Islam ini, maka orang tersebut tidak layak disebut ulama, sobat-sobat. Nah, jadi yang disebut ulama adalah mereka yang takut kepada Allah, dan dengan rasa takutnya dia menghindari dan menjaga dirinya dari perbuatan maksiat kepada Allah. Nah, inilah ya pengertian ulama yang sebenarnya. Nah, untuk lebih jelas lagi, ya, mari ya saya tayangkan screenshot pendapat beberapa ulama mengenai surat Fatir yang membicarakan mengenai yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Nah, sobat-sobat, jelas sudah ya siapakah sebenarnya yang dimaksud ulama. Jadi salah besar ya, ulama itu mengacu kepada orang-orang yang berilmu ya, yang menguasai ilmu alat. Salah besar. Ya memang bagus ya,
sebaiknya dia menguasai ilmu alat, dia mahir pasti membaca Al-Quran, membaca kitab, dia juga takut kepada Allah. Nah, tetapi seandainya orang yang berilmu tersebut menguasai ilmu alat, mahir membaca Al-Quran, membaca kitab, bahkan menguasai ilmu tafsir, tetapi hal itu tidak membuatnya takut kepada Allah, maka orang tersebut tidak layak disebut ulama. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.